Halo, dengan saya Avaku. Di sini saya ingin membahas alur cerita film yang berjudul The Farm tahun 2018. Langsung kita mulai saja. Cerita dimulai dengan sepasang kekasih yang sedang dalam perjalanan. Si pria itu bernama Alec dan si wanita bernama Nora. Sebelum sampai ke tempat tujuan, mereka melewati sebuah daerah yang sangat sepi dan seperti tidak ada orang. Semua tempat dan barang sudah hancur dan usang dimakan oleh waktu. Di perjalanan, tiba-tiba Mbak Nora kebelet mau buang air kecil. Karena rasa itu tidak tertahankan lagi, Mas Alek pun berhenti di sebuah minimarket, berharap ada orang di tempat itu. Lalu mereka menggedor-gedor pintu tempat itu. Ternyata hasilnya nihil. Lalu si Mbak Nora memutari minimarket itu ke belakang. Tiba-tiba Mbak Nora melihat sebuah terpal biru, dompet, dan HP. Karena sudah tidak tahan lagi, Mbak Nora menghiraukan apa yang ditemukannya tadi, lalu Mbak Nora buang air kecil di tempat itu juga. Tapi Mbak Nora tidak melihat sebuah tengkorak tergeletak di semak-semak itu. Lalu Mbak Nora dan Mas Alek melanjutkan perjalanan mereka lagi. Di perjalanan, Mas Alek melihat seorang ibu-ibu di pinggir jalan. Lalu Mas Alek dan Mbak Nora turun dari mobilnya menanyakan apa kendala ibu itu. Ternyata mobil ibu itu mogok. Lalu Mas Alek berinisiatif membantu memperbaiki mobil si ibu. Ketika Mas Alek memperbaiki mobil si ibu, Mbak Nora dan si ibu berbincang sebentar. Lalu si ibu menanyakan kemana cincin pernikahan mereka. Lalu Mbak Nora merasa tidak nyaman atas pertanyaan si ibu. Mbak Nora lalu menjawab, "Itu bukan urusanmu." Lalu si ibu mulai melontarkan kata-kata yang membuat Mbak Nora merasa kesal dan tak nyaman. Lalu Mbak Nora langsung menyuruh Mas Alek meninggalkan ibu itu di sana. Lagian mobil si ibu juga tidak bisa diperbaiki oleh Mas Alek. Lalu Mas Alek dan Mbak Nora langsung pergi meninggalkan si ibu sendirian di tempat itu. Di dalam mobil, Mas Alek mencoba menghibur Mbak Ani karena atas kata-kata si ibu tadi. Karena mereka juga merasakan perut mereka lapar, Mas Alek dan Mbak Nora berhenti di sebuah tempat makan cepat saji. Lalu Mbak Nora memesan kopi dan Mas Alek memesan air putih. Lalu mereka memesan burger juga. Setelah burgernya sampai, Mbak Nora memperhatikan pria yang sangat aneh di pojokan tempat itu. Lalu menyuruh Mas Alek melihat juga. Karena mereka merasa tidak nyaman, mereka memutuskan meninggalkan tempat makan itu. Sebelum sampai mereka keluar, tiba-tiba si pria itu berbalik dan berkata, "Kau tidak aman di sini," kepada Mbak Nora. Lalu Mas Alek menyuruh Mbak Nora cepat-cepat keluar dari tempat itu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi. Tapi Mbak Nora mulai merasa takut atas peristiwa yang sudah dialami yang telah terjadi. Mereka berhenti kembali sejenak di pom bensin. Karena mobil mereka mulai kehabisan bensin atas perjalanan mereka tadi. Sembari Mas Alek mengisi bensin, Mbak Nora berbincang sebentar sama si pria yang menjaga pom bensin itu. Lalu datanglah Mas Alek yang ingin membayar bensin yang tadi ia isi. Lalu Mas Alek pun bertanya sama si pria itu, di mana tempat penginapan terdekat di sini. Karena mereka ingin istirahat untuk malam ini. Karena tidak memungkinkan untuk mereka mengemudi pada malam hari. Lalu pria itu berkata, "Di depan sana ada penginapan. Yang penginapan itu bangunannya terbuat dari kayu." Lalu Mas Alek berterima kasih dan melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari penginapan itu. Waktu mereka ingin meninggalkan pom bensin, si pria itu mengintip dan memperhatikan mereka. Saat mereka sampai di tempat penginapan, Mbak Nora mulai merasa tidak nyaman dan takut melihat tempat penginapan itu. Lalu Mbak Nora menyuruh Mas Alek mencari tempat penginapan yang lain saja. Lalu Mas Alek menenangkan Mbak Nora karena banyak mobil di parkiran yang berarti banyak orang di dalam sana. Dan Mas Alek menyuruh melihat-lihat dulu penginapan ini. Selagi melihat-lihat, mereka mencari orang yang menjaga tempat penginapan ini. Tiba-tiba muncullah pria yang sedikit tua. Ternyata pria itu menjaga tempat penginapan ini. Lalu pria itu menunjukkan ruangan untuk mereka. Lalu si Mas Alex setuju dan mengambil kamar itu. Si pria mulai mengajak mereka mengobrol. Tapi karena Mbak Nora merasa tak nyaman, Mbak Nora menyuruh si pria itu untuk pergi meninggalkan mereka karena mereka ingin istirahat. Lalu si pria itu merasa kesal atas ucapan Mbak Nora, lalu si pria itu meninggalkan mereka.
Pas waktu malam tiba, mereka memutuskan untuk tidur. Tapi mereka tidak sadar bahwa ada seseorang yang di bawah ranjang mereka. Di waktu pagi, saat Mbak Nora bangun, Mbak Nora terkejut sudah di dalam kandang. Lalu Mbak Nora teriak-teriak dan datanglah si pria bertopeng. Lalu si pria itu menyiram Mbak Nora air. Entah air apa itu. Lalu Mbak Nora terbangun sudah di dalam ruangan yang tangan dan kakinya terikat. Tiba-tiba masuklah si pria bertopeng dan menyuntikkan cairan putih itu ke si Mbak Nora. Lalu Mbak Nora mengumpati si pria itu. Lalu si pria itu pergi dari tempat itu. Tiba-tiba masuklah lagi dua pria bertopeng dan membawa Mbak Nora keluar. Di sini ini memperlihatkan ternyata banyak orang lain juga dimasukkan di dalam kandang besi. Termasuk juga Mas Alek. Mas Alek di dalam kandang besi sambil teriak-teriak minta tolong. Lalu datanglah pria bertopeng memberi makan orang-orang layaknya seperti hewan. Lalu membawa beberapa orang di dalam kandang dengan cara kepala dipukul menggunakan palu. Dan ditumpuklah orang-orang itu di atas troli. Lalu Mas Alek pun bernasib sama, dipukullah kepala Mas Alek dengan palu. Dan tumpuknya di atas troli lalu dibawa keluar. Di sini ini memperlihatkan sebuah ruangan tempat pemotongan. Ternyata orang-orang yang dibawa tadi hendak dipotong-potong selayaknya hewan. Di sini ini kita tahu bahwa pria-pria di dalam kandang itu dianggap seperti sapi, lalu dipotong-potong untuk dikonsumsi. Lalu para wanita dianggap sapi perah untuk disedot susunya layaknya seperti sapi perah pada umumnya. Di sini kita juga tahu bahwa pria itu membuka jasa catering, dan daging-daging yang dipotong dan susu itu diolah sebagai menu makanan cateringnya. Di sini kita diperlihatkan, Mbak Nora mencoba bertanya sama wanita di ruang sebelah. Mbak Nora bertanya, bagaimana dia bisa keluar dari tempat ini? Lalu si wanita menjawab, tidak ada. Wanita itu menjelaskan bahwa mereka diperlakukan layaknya sapi dan tidak bakal bisa hamil lagi. Dan di sini juga kita tahu bahwa cairan putih yang disuntikkan pada Mbak Nora tadi ternyata sperma, agar Mbak Nora hamil lalu bisa menghasilkan susu untuk disedot oleh mereka. Dan si Mbak Nora bertemu juga sama wanita yang di sebelahnya yang bernama As. Dan dia berjanji bakal bisa kabur bersama As dari tempat ini. Di sini kita juga diperlihatkan bahwa sang penjaga pom itu bagian dari orang-orang ini. Tapi sepertinya sang penjaga pom itu sedikit sakit jiwa. Lalu si pria sedikit tua itu memarahi sang penjaga pom karena sudah membunuh wanita yang dianggapnya sapi perah itu. Karena mereka sudah kekurangan wanita untuk diperah susunya. Karena bermain sama kepala orang sudah dipotong. Dan asal main tombak orang saja sampai orang itu mati. Dan di sini ini diperlihatkan bahwa wanita yang tidak bisa hamil tadi disembelih layaknya sapi. Dan organ tubuh yang dianggap penting diambil seperti ginjal dan lain-lain. Ternyata Mbak Nora melihat apa yang dilakukan oleh pria bertopeng itu. Dan membuat Mbak Nora merasa terkejut dan ketakutan. Di saat Mbak Nora sudah ketakutan, tiba-tiba Mas Alek datang menyelamatkan Mbak Nora. Entah bagaimana Mas Alek kabur. Tapi di sini, Mas Alek ingin menyelamatkan diri bersama Mbak Nora. Lalu mereka diam-diam dan sembunyi-sembunyi melewati tempat itu. Tiba-tiba, di saat Mbak Nora dan Mas Alek masuk ke gereja, tiba-tiba pria bertopeng hendak masuk ke gereja juga. Saat mereka ingin keluar dari gereja, mereka ketahuan oleh si pria bertopeng itu. Terjadilah peristiwa kejar-kejaran antara mereka. Di saat Mbak Nora dan Mas Alek lari, tiba-tiba kaki Mas Alek menginjak ranjau dan terjepitlah kaki Mas Alek oleh ranjau itu. Dan Mbak Nora mencoba melepaskan ranjau itu, ternyata usahanya tidak membuahkan hasil. Dan dilihatnya, pria bertopeng itu sudah mulai mendekat dan Mbak Nora pun meminta maaf kepada Mas Alek dan meninggalkan Mas Alek di sana. Dan akhirnya, Mas Alek tertangkap dan dibunuhnya lah Mas Alek dengan batu yang besar oleh pria bertopeng itu. Dan akhirnya, meninggallah Mas Alek di tempat. Dan Mbak Nora pun tetap lari dan bersembunyi di tempat para pria dikurung. Lalu Mbak Nora pun meminta tolong sama salah satu pria yang dikurung itu. Lalu pria itu pun memberitahukan bagaimana Mbak Nora bisa keluar dari tempat mengerikan ini. Mbak Nora pun menuju tempat parkiran mobil. Dan dilihatlah ada seorang pria bertopeng yang sedang menurunkan barang dari bagasi mobilnya. Lalu Mbak Nora mengambil palu dan dipukulnya lah kepala pria bertopeng itu. Di saat Mbak Nora memukul pria bertopeng itu, ternyata Mbak Nora dilihat oleh orang-orang bertopeng lainnya. Dan terjadilah kejar-kejaran lagi antara Mbak Nora dan orang-orang bertopeng.
Di saat separuh jalan, Mbak Nora mengemudikan mobil itu. Ternyata mobil itu sudah kehabisan bensin dan mengakibatkan mobil itu tidak bisa jalan lagi. Dan Mbak Nora memutuskan turun dari mobil itu dan berlari dari kejaran para orang bertopeng itu. Di sini diperlihatkan, Mbak Nora hampir ketangkap oleh pria bertopeng itu. Tapi nasib baik masih bersama Mbak Nora, dan Mbak Nora pun lolos dari pria bertopeng itu. Lalu Mbak Nora pun mencoba menolong As. Lalu mereka kabur dan lari bersama. Mereka mencoba menaiki bus yang ada di depan. Ternyata bus yang mau digunakan tidak ada kuncinya. Lalu mereka mencoba mencari kuncinya di sebuah tempat. Setelah kunci sudah didapat, lalu Mbak Nora coba menghidupkan busnya kembali. Dan di saat busnya telah hidup, lalu Mbak Nora melihat As yang mematung. Dan setelah Mbak Nora melihat apa yang dilihat As, dan endingnya pun ternyata sungguh menakjubkan. Mbak Nora dan As dijadikan makanan selayaknya babi panggang.